Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Reski Bimarega dengan NIM 3620003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan penandatanganan kontrak untuk memenuhi soal UTS mata kuliah manajemen proyek. Oke, next. Berikut adalah member dari presentasi ini, yaitu dengan saya sendiri dengan nama Miftah Reski Bimarega, NIM 3620003. Oke, next. Selanjutnya kita ke materi pembahasan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tahap penandatanganan kontrak. Tentunya, sebelum penandatanganan kontrak ada beberapa langkah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu adalah penyiapan pekerjaan konstruksi, lalu yang kedua penyiapan kontrak konstruksi, lalu yang terakhir adalah tahap penandatanganan kontrak. Nah, pada pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan diperlukan suatu acuan pelaksanaan yang menjadi patokan bagi para pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya. Dokumen kontrak merupakan dokumen yang sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang sekaligus juga dijadikan sebagai dasar atau acuan atau patokan dalam melaksanakan setiap item pekerjaan. Nah, dokumen kontrak harus memuat segala ketentuan teknik, administratif, dan hukum tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam dokumen kontrak tersebut. Nah, dokumen kontrak mengandung perintah serta larangan ketentuan teknik lainnya yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pelaku jasa konstruksi. Bila mana tidak dipenuhi dan tidak dicermati dan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah, maka akan berdampak buruk atau akan berdampak kesalahan dalam pelaksanaan atau kerugian yang berakibat hukum seperti denda, ganti rugi, serta yang lainnya. Penyiapan pekerjaan konstruksi. Nah, manajemen konstruksi adalah cara untuk mengelola dan mengorganisir berbagai aset, sumber daya manusia, waktu, serta kualitas pekerjaan proyek tersebut, sehingga proyek itu menghasilkan kualitas yang maksimal dalam waktu yang sudah direncanakan. Nah, keberhasilan suatu proyek konstruksi dalam mencapai tujuan akhir dengan menyelaraskan 3 tujuan utama proyek, yaitu yang pertama biaya, lalu yang kedua mutu, dan yang ketiga waktu. Nah, dari ketiga tujuan tersebut atau 3 elemen tersebut semuanya saling berkaitan. Bila mana ada satu yang tidak ada, maka akan mempengaruhi suatu proyek konstruksi tersebut. Nah, di sini ada pengertian lagi tentang proyek konstruksi. Nah, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu atau bangunan atau konstruksi tersebut dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Nah, proyek konstruksi selalu memerlukan research atau sumber daya. Nah, ketika kita akan melaksanakan suatu konstruksi, pasti pilar utamanya itu adalah sumber dayanya itu adalah yang pertama itu adalah manusianya itu sendiri. Nah, lalu yang kedua material atau bahan bangunan. Nah, dari material ini yaitu suatu material yang akan digunakan ketika membangun proyek konstruksi tersebut. Lalu yang ketiga mesin atau peralatan atau perkakas yang akan digunakan. Lalu yang keempat metode pelaksanaan tersebut yang tentunya disusun di RAP. Lalu yang kelima money, uang. Nah, di sini money mungkin sangat diperlukan ya ketika untuk proyek konstruksi. Lalu yang keenam information atau informasi, dan yang terakhir yaitu adalah time atau waktu. Nah, proyek konstruksi membutuhkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek dengan tujuan untuk menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat. Nah, manajemen konstruksi adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat. Nah, si manajer proyek harus benar-benar jeli terhadap sumber daya yang akan digunakan. Bila mana tidak, maka akan berakibat fatal pada proyek konstruksi tersebut, seperti nanti proyek konstruksi mangkrak atau bagaimanalah. Oke, next.
Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, elemen utama proyek konstruksi itu ada 3. Yang pertama biaya, lalu yang kedua mutu, lalu yang terakhir waktu. Oke, next saja ya. Nah, fungsi manajemen konstruksi. Berikut adalah 4 fungsi manajemen konstruksi. Yang pertama yaitu yang di atas ini adalah perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakannya, dan bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar menjadi suatu bangunan. Nah, jadi sebelum kita misalkan untuk membangun proyek konstruksi, kita harus memplanning dulu, harus menyusun RAB-nya terlebih dahulu. Ini kita mau membangun apa agar semuanya itu terorganisir gitu, sesuai planning yang ada gitu. Jadi apa yang kita kerjain itu ya sesuai planning gitu. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Bahasa Inggrisnya organizing. Nah, maksudnya itu adalah untuk mengorganisasi beberapa divisi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembuatan proyek. Nah, lalu yang ketiga, pengarahan atau actuating, itu bahasa Inggrisnya. Nah, maksudnya itu adalah melakukan pembinaan motivasi, memberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan lainnya kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah direncanakan. Nah, lalu yang terakhir adalah pengontrolan atau controlling. Nah, di sini yaitu tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek di seluruh divisi serta mengevaluasi deviasi atau penyimpangannya yang terjadi selama proyek berlangsung hingga menentukan pencegahan dini untuk menghindari kegagalan. Nah, jadi ketika melaksanakan proyek konstruksi kita juga harus mengontrol. Karena apa? Karena agar proyek konstruksi itu benar-benar berjalan gitu, tidak mangkrak gitu. Oke, next. Nah, penyusunan cost program. Nah, hasil survei kondisi jalan dan super lalu lintas yang dilaksanakan rutin setiap tahun serta berbagai kajian yang dilakukan dapat disusun suatu analisis kebutuhan penanganan jalan yang sudah ada atau existing road dan pembangunan jalan baru yang memang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, rencana strategis atau Renstra atau konsultasi regional atau konrek, musyawarah rencana pembangunan, musrenbang, dan berbagai masukan dapat disusun daftar kegiatan pekerjaan jalan. Nah, pemulihan rutin, preventif, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rekonstruksi, pelebaran normalisasi merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dalam menjaga kondisi jalan yang sudah ada menjadi dapat berfungsi secara optimal. Nah, pembangunan jalan baru dan pelebaran lajur merupakan kegiatan penambahan aset jalan yang bertujuan untuk memenuhi pertumbuhan lalu lintas, membuka daerah yang terisolir, lalu pengembangan wilayah dan sebagainya. Penyusunan cost project atau EE dan OE. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah tentang pengertian umum dari penyusunan cost project, lalu yang kedua komponen harga satuan dasar, lalu yang ketiga harga satuan dasar bahan, lalu yang keempat harga satuan dasar alat, lalu yang kelima harga satuan dasar tenaga kerja, lalu yang keenam biaya umum dan keuntungan atau overhead dan profit, lalu yang keenam perhitungan harga satuan pekerjaan, lalu yang ketujuh rencana anggaran biaya proyek. Mungkin di sini saya akan menjelaskannya tidak terlalu rinci, mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang penyusunan cost project atau EE dan OE. Nah, yang pertama umum. Nah, cost project dilakukan dalam menyusun harga perkiraan sendiri atau owner estimate atau OE. Nah, penyusunan OE didasarkan pada target program, anggaran dan nilai engineering estimate atau EE yang telah dibuat oleh perencana. Nah, penyusunan dan penetapan HPS bertujuan
untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi. Nah, data informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain yang pertama yaitu adalah harga pasar setempat. Nah, apa sih harga pasar setempat? Yaitu harga barang atau jasa di lokasi barang atau jasa tersebut diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia. Lalu yang kedua, informasi biaya harga satuan. Nah, yang biaya harga dan satuan ini itu adalah biaya yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Oke, yang ketiga, informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Lalu yang keempat, daftar harga biaya tarif barang atau jasa setelah dikurangi rabat atau potongan harga apabila ada yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor agen pelaku usaha. Lalu yang kelima, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah. Lalu yang kelima, hasil perbandingan biaya harga satuan barang atau jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan. Lalu perkiraan perhitungan biaya atau harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana atau engineers estimate. Lalu yang terakhir, informasi biaya atau harga satuan barang atau jasa di luar negeri untuk tender atau seleksi internasional. Oke, next kita ke pembahasan yang kedua, yaitu komponen harga satuan dasar atau HSD. Nah, harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan asumsi pelaksanaan atau penyediaannya aktual atau sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, dan kita juga harus mempertimbangkan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. Nah, komponen utama harga satuan pekerjaan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah bahan, lalu yang kedua ada alat, lalu yang ketiga ada tenaga kerja. Nah, komponen bahan digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung pada jenis pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan komponen bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan. Nah, faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu kepada spesifikasi yang berlaku. Oke, next pembahasan yang ketiga yaitu tentang harga satuan dasar bahan baku. Harga satuan dasar bahan baku adalah harga yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan bahan dasar untuk pembuatan barang yang diinginkan, misalnya batu, pasir, dan lain-lainnya. Harga bahan baku diperhitungkan dari sumber bahan atau quarry, tetapi dapat pula diterima di base camp atau gudang setelah memperhitungkan ongkos bongkar muat dan pengangkutannya. Nah, bahan baku diberi keterangan sumber bahan, misalnya bahan ini diambil dari quarry atau batu kali, pasir, dan lain-lainnya, atau bahan ini diambil dari pabrik atau gudang grosir seperti semen, aspal, atau besi. Nah, dari harga satuan dasar bahan baku ini ada 3 susunan. Yang pertama itu adalah input atau masukan, lalu yang kedua proses, lalu yang ketiga keluaran. Nah, kita ke input dulu. Yang pertama itu adalah jarak quarry. Nah, jarak quarry ini atau bisa dikatakan bila bahan dasar diambil dari quarry, jarak yang diperhitungkan sebagai jarak angkut adalah jarak dari sumber bahan quarry ke lokasi di mana alat berada, seperti contohnya pemecah batu. Lalu yang kedua, harga satuan bahan baku atau bahan dasar, yaitu harga satuan dasar contoh seperti batu kali berupa data otentik yang tersedia. Lalu yang ketiga, harga satuan dasar alat, merupakan biaya pemakaian peralatan per satu satuan waktu yang merupakan iuran dari analisa harga satuan dasar alat. Lalu yang keempat, harga satuan dasar tenaga kerja, yaitu harga satuan dasar tenaga kerja berupa data otentik yang tersedia. Nah, lalu yang kelima, kapasitas alat,
merupakan kapasitas dari alat yang dipergunakan, semisalnya alat pemecah batu dalam ton per jam dan wheel loader dalam kapasitas bucket. Lalu yang keenam, faktor efisiensi alat merupakan faktor efisiensi kerja dari alat yang dipergunakan, yang meliputi faktor kondisi operator, faktor kondisi peralatan, faktor kondisi cuaca, faktor kondisi medan kerja atau lapangan, dan faktor kondisi manajemen kerja. Dan yang ketujuh, yang terakhir, faktor kehilangan material, yaitu faktor untuk memperhitungkan material yang tercecer pada saat diolah. Lalu yang kedua, proses. Biaya kerja alat dalam memproduksi bahan olahan yang bersangkutan berdasarkan waktu yang dibutuhkan alat tersebut dan biaya sewa alat. Lalu yang kedua, biaya kebutuhan bahan dasar, batu kali, dan pasir yang dipergunakan. Lalu yang ketiga, perhitungan tenaga kerja yang diperlukan. Lalu yang keempat, biaya kerja alat dalam proses pencampuran atau blending. Lalu keluaran atau output yang diharapkan, yang ketiga adalah keluaran atau output. Nah, harga satuan bahan olahan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan bahan olahan yang diinginkan. Nah, proses perhitungan pengolahan akan menghasilkan harga satuan dasar bahan, semisal untuk agregat dasar dan agregat halus sebagai keluaran. Harga satuan dasar bahan olahan ini merupakan masukan dalam proses perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. Lalu yang kedua, harga satuan dasar alat. Harga satuan dasar alat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat dalam memproduksi suatu barang selama satu satuan waktu tertentu. Lalu yang kelima, harga satuan dasar tenaga kerja. Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistem hari oleh standar hari orang standar atau jam orang standar. Besarnya sangat dipengaruhi oleh yang pertama, keahlian tenaga kerja tersebut, lalu yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, lalu yang ketiga, faktor kesulitan pekerjaan yang sedang dikerjakan, lalu yang keempat, ketersediaan peralatan, lalu yang kelima, pengaruh lamanya kerja proyek konstruksi tersebut, lalu lokasi pekerjaan tersebut di mana, lalu yang terakhir, pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja yang ada di sekitar situ. Lalu yang keenam, biaya umum dan keuntungan atau overhead dan profit. Besarnya biaya umum dan keuntungan ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat suku bunga pinjaman bank yang berlaku, tingkat inflasi, overhead kantor pusat dan lapangan. Ini merupakan kewenangan kontraktor yang sampai dengan saat ini belum ada ketentuan resmi dari pemerintah yang mengatur nilai maksimum biaya umum dan keuntungan kontraktor. Untuk kepentingan perkiraan harga melalui AHS ini dapat ditentukan biaya umum dan keuntungan maksimum sebesar 5%. Nah, penjelasan Popres 54 tahun 2010 pasal 66 ayat 8. Lalu yang terakhir, perhitungan harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan setiap mata pembayaran yang merupakan iuran atau output yang sudah saya jelaskan tadi diperoleh melalui proses perhitungan dan masukan. Dalam hal ini, proses yang dimaksud antara lain berupa harga satuan dasar untuk bahan alat, upah tenaga kerja secara biaya umum. Berdasarkan masukan tersebut dilaksanakan perhitungan untuk menentukan koefisien upah tenaga kerja dan peralatan setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor bahan serta prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkiraan koefisien merupakan harga satuan dasar ditambah dengan biaya umum dan laba atau overhead dan profit. Akan menghasilkan harga satuan pekerjaan untuk setiap mata pembayarannya. Nah, faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dan untuk faktor alat dipengaruhi oleh tipe serta kondisi peralatan tersebut, cuaca dan keterampilan operator alat, sehingga besaran angka koefisien bahan dan angka koefisien peralatan pada setiap lokasi pekerjaan dapat berbeda. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis bahan, dan kondisi peralatan yang akan digunakan seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, jumlah harga pekerjaan seluruh mata pembayaran ditambah dengan PPN 10% menjadi perkiraan pada rencana anggaran biaya atau RAB.
Lalu yang kedelapan, rencana anggaran biaya proyek. Harga satuan setiap mata pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu yang memuat jenis, kuantitas, dan harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan, dan di dalamnya sudah termasuk biaya umum dan keuntungan. Nah, volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan per proyek yang dicantumkan dalam daftar kuantitas dan harga atau BOQ atau Bill of Quantity. Nah, harga pekerjaan setiap mata pembayaran akan tercantum dalam daftar kuantitas dan harga atau BOQ yang merupakan hasil perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan setiap mata pembayarannya. Nah, harga total seluruh mata pembayaran merupakan jumlah dari seluruh hasil perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan masing-masing mata pembayarannya. Pajak pertambahan nilai PPN besarnya adalah 10% dari harga total seluruh mata pembayaran. Nah, rencana anggaran biaya proyek merupakan jumlah dari harga total seluruh mata pembayaran ditambah dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu kita ke materi yang kedua, yaitu penyiapan kontrak konstruksi. Nah, kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan suatu objek perjanjian atau prestasi. Sehingga administrasi kontrak adalah sesuatu yang menggambarkan secara menyeluruh penanganan kontrak sejak sebelum tanda tangan atau prakontrak sampai dengan kontrak berakhir. Nah, dokumen kontrak adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan suatu pekerjaan atau proyek konstruksi. Nah, dalam hal ini yang dilakukan adalah kontrak konstruksi. Oke, next kita lanjut ke bagian dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak yang pertama adalah dokumen lelang termasuk perubahannya, lalu yang kedua dokumen penawaran penyedia jasa, lalu yang ketiga evaluasi panitia lelang, lalu yang keempat kontrak atau dokumen yang harus ditandatangani, lalu yang terakhir adendum atau perubahan, penambahan, pengurangan dari dokumen kontrak sebelumnya. Sebelumnya ini merupakan masih banyak sih isi-isi dari dokumen kontrak. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang menurut saya yang penting-pentingnya saja terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak. Nah, oke, lanjut ke aspek kontrak konstruksi. Ada beberapa aspek kontrak konstruksi. Yang pertama itu adalah aspek teknis, lalu yang kedua aspek hukum, lalu yang ketiga aspek keuangan, lalu yang keempat aspek perpajakan, lalu yang kelima aspek perasuransian, lalu yang keenam aspek sosial ekonomi, lalu yang terakhir aspek administrasi. Nah, jenis-jenis kontrak berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa antara lain yang pertama kontrak lump sum, lalu yang kedua kontrak harga satuan, lalu yang ketiga kontrak payung, yang keempat kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, lalu yang kelima kontrak terima jadi atau turnkey. Nah, isi dari kontrak tersebut harus mencantumkan beberapa pokok. Yang pertama harus adanya para pihak yang menandatangani kontrak, lalu yang kedua adanya pokok pekerjaan yang diperjanjikan, lalu yang ketiga adanya hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian, lalu yang keempat nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayarannya. Lalu yang kelima adanya persyaratan dan spesifikasi teknik yang jelas dan terperinci. Lalu penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jangka waktu penyelesaian atau penyerahan pekerjaan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian atau penyerahan yang pasti atau sesuai dengan time schedule. Lalu ada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Untuk syarat-syarat umum kontrak seperti harus adanya pekerjaan konstruksi, ada pengguna anggaran, ada penyedia jasa,
penyedia jasa, lalu ada juga panitia pengadaan, lalu ada juga peserta lelang. Nah, untuk spesifikasi umum dan spesifikasi khusus pekerjaan, mungkin untuk contoh spesifikasi umumnya, yang pertama mungkin tidak mengarah kepada merek atau produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakan produksi atau menggunakan produksi dalam negeri. Lalu mungkin metode pelaksanaan harus logis, realistik, dan dapat dilaksanakan. Terus lalu yang keempat, spesifikasi umumnya, jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan. Oke, next. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dalam kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Lalu yang kedua, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ketiga, Kepres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Lalu yang keempat, Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan perubahannya. Lalu yang kelima, Permen PUPR Nomor 31 /M/M/2015 tentang standar dokumen pengadaan. Lalu yang terakhir, kontrak atau perjanjian untuk pengadaan barang atau jasa dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. Oke, kita lanjut ke penandatanganan kontrak. Nah, kontrak ditandatangani oleh para pihak serta diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa atau dapat disingkat SPPBJ, dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang atau jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Nah, kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ, dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang atau jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pekerja jasa konstruksi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Lalu kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa bernilai di atas 100 miliar rupiah ditandatangani oleh pengguna barang atau jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. Dalam melakukan perikatan, para pihak dapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan yang diperlukan instansi lainnya. Lalu hak dan tanggung jawab para pihak. Setelah kontrak ditandatangani, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan. Dokumen yang harus disiapkan, yang pertama dibuat berita acara pemeriksaan lapangan, lalu yang kedua dibuat surat penyerahan lapangan. Lalu penyedia dapat menerima uang muka. Syarat-syaratnya yang pertama, untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak. Lalu yang kedua, untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak. Lalu yang ketiga, dilakukan setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan. Lalu yang keempat, jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian atau surety bond, dan harus diasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Nah, masa berlaku jaminan uang muka mengacu kepada KUHP pasal 1831 dan pasal 1832 dan tanda tangan penjamin. Lalu yang ketiga, perubahan kontrak. Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bila terjadi perubahan atas lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan, maka tata cara perubahan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat, penghentian dan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak dilakukan bila mana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, perang antara saudara, lalu yang kedua, kekacauan dan huru-hara, lalu yang ketiga, bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, lalu yang keempat, keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Nah, pemutusan kontrak bila para pihak cedera
janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam kontrak. Pemutusan kontrak disebabkan oleh kelalaian penyedia barang atau jasa, maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam kontrak berupa yang pertama, jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, lalu yang kedua, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang atau jasa, lalu yang ketiga, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, lalu yang keempat, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu, lalu yang kelima, pengguna barang atau jasa dapat memutuskan secara sepihak apabila denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia telah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Oke, pemutusan kontrak akibat kesalahan pengguna barang atau jasa akan dikenakan beberapa sanksi. Mungkin yang pertama, sanksinya itu berupa kewajiban mengganti rugi yang menimpa penyedia barang atau jasa. Lalu yang kedua, kewajiban tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak batal demi hukum bila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak dibatalkan bila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Nah, dari kesimpulan dari materi yang di atas dapat disimpulkan, yang pertama, cost program disusun berdasarkan prioritas kebutuhan penanganan jalan. Lalu yang kedua, cost project dilakukan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Penyusunan OE didasarkan pada target program dan nilai engineering estimate yang telah dibuat oleh perencana. Lalu yang ketiga, dokumen kontrak secara umum bersumber dari dokumen lelang. Semua dokumen lelang yang masih berlaku hingga akhir kontrak menjadi bagian dari dokumen kontrak. Lalu yang keempat, kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa atau dapat disingkat SPPBJ, dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang atau jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Berikut referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan yaitu tentang manajemen konstruksi. Berikut linknya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kurang jelasnya saya ketika menjelaskan atau menyampaikan presentasi ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.